Perkenalkan, nama saya Yeskiel Alexander Mupati. Saya dari program studi farmasi semester 1 kelas A. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang titrasi alkalimetri. Untuk materi pertama yaitu pengertian titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Reaksi yang terjadi pada prinsipnya adalah reaksi neutralisasi, yaitu pembentukan garam dan H2O netral atau pH sama dengan 7. Hasil reaksi antara H+ dan dari suatu asam dan OH- dari suatu basa. Yang kedua yaitu tujuan titrasi alkalimetri. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui cara membuat larutan standar natrium hidroksida. Yang kedua, mengetahui standarisasi larutan natrium hidroksida. Yang ketiga, mengetahui prosedur standarisasi. Dan yang keempat, mengetahui kadar CH3COOH yang diperoleh dari proses titrasi. Materi yang ketiga yaitu prinsip kerja titrasi alkalimetri. Prinsip kerja titrasi alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Untuk materi yang keempat yaitu prosedur kerja. Langkah yang pertama yaitu membuat larutan standar natrium hidroksida. Langkah yang kedua, standarisasi larutan natrium hidroksida dengan H2C2O4 kali H2O. Dan yang ketiga, penetapan kadar CH3COOH. Untuk materi yang kelima yaitu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Untuk yang pertama yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini terdiri dari labu ukur 100 ml, labu ukur 500 ml, Erlenmeyer 250 ml, batang pengaduk, kaca arloji, neraca, botol timbang, pipet gondok, pipet tetes, buret 50 ml, statif dan klem, corong, NaOH, CH3COOH, H2C2O4 kali H2O, indikator PP, dan Aquades. Yang kedua yaitu prosedur kerja atau cara kerja. Yang pertama, membuat larutan standar natrium hidroksida. Timbang 4 gram natrium hidroksida, kemudian dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 500 ml hingga tanda batas. Tutup labu ukur dan homogenkan. Yang kedua, standarisasi larutan natrium hidroksida dengan H2C2O4 kali H2O. Timbang 2,7 gram H2C2O4 kali H2O, kemudian dilarutkan dengan Aquades dalam labu ukur 500 ml hingga tanda batas. Yang kedua, pipet 10 ml H2C2O4 kali H2O ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 3 tetes indikator PP, titrasi dengan natrium hidroksida hingga berubah warna, lakukan sebanyak 3 kali. Untuk langkah yang ketiga, penetapan kadar CH3COOH. Masukkan 0,6 ml CH3COOH ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan Aquades hingga tanda batas. Yang kedua, pipet 10 ml CH3COOH ke dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, tambahkan 3 tetes indikator PP, titrasi dengan NaOH hingga berubah warna, lakukan sebanyak 3 kali. Untuk yang berikutnya, hasil dan pembahasan. Pada percobaan alkalimetri ini digunakan larutan natrium hidroksida sebagai larutan standar. Namun karena natrium hidroksida merupakan larutan standar sekunder, maka perlu distandarisasi. Asam oksalat sebagai larutan standar primer untuk menstandarisasi larutan natrium hidroksida sehingga dapat diketahui konsentrasinya. Indikator yang digunakan adalah indikator PP.
sampel yang ditentukan kadarnya adalah senyawa asam lemah yaitu asam asetat atau CH3COOH. Untuk pembuatan larutan standar NaOH dibutuhkan kristal NaOH sebanyak 4 gram dan Aquades sebanyak 500 gram. Sedangkan untuk pembuatan larutan standar C2H2O4 kali H2O diperlukan kristal asam oksalat sebanyak 2,7 gram. Kemudian dilakukan standarisasi larutan natrium hidroksida dengan menggunakan larutan standar C2H2O4 kali H2O untuk menentukan konsentrasi NaOH. Proses standarisasi ini menggunakan indikator PP sehingga setelah tercapai titik ekivalen didapat warna pink keunguan. Pada saat pembuatan larutan, sampel dilakukan di dalam lemari asam. Hal ini bertujuan agar CH3COOH tidak terkontaminasi dengan udara atau bahan-bahan yang lainnya. Pada saat pengambilan asam asetat dilakukan dengan menggunakan pipet sebanyak 10 ml. Pada saat memasukkan asam asetat ke dalam labu ukur, sebaiknya gelas ukur dicuci dengan Aquades agar kandungan asam asetat yang masih menempel ikut serta masuk ke dalam labu ukur. Kemudian hasil bilasannya dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian dilakukan proses titrasi dengan menggunakan indikator PP sebanyak 3 tetes dan natrium hidroksida sebagai titrat. Setelah titik ekivalen tercapai, didapat warna larutan menjadi pink keunguan. Kesimpulannya, pembuatan larutan standar natrium hidroksida dilakukan dengan cara melakukan kristal natrium hidroksida dengan Aquades, larutan natrium hidroksida, kemudian distandarisasi terlebih dahulu dengan larutan standar primer asam oksalat agar dapat digunakan sebagai larutan standar yang disebut larutan standar sekunder. Dari proses standarisasi, natrium hidroksida dengan larutan asam oksalat diperoleh normalitas sebesar 0,04 N. Dari percobaan titrasi alkalimetri diperoleh kadar CH3COOH sebanyak 38,04%. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.